Selamat pagi sobat sehat semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya hendak membahas tentang kejadian semalam, tentang sinetron lagi nih ya. Secara nggak sengaja waktu malam tadi saya sedang main Facebook, di samping televisi ada adegan sinetron. Saya nggak lihat secara langsung, cuma dengar aja penjelasan seorang dokter kepada 3 orang pasien ya. Satu seorang ayah dengan menantunya laki-laki dan anak perempuannya. Ceritanya menantunya ini akan bulan madu dan baru saja terjadi kecelakaan. Dia ditabrak mobil, sempat tidak sadar. Nah, sang dokter menjelaskan seperti ini. Dari hasil pemeriksaan ronsen, kami menyimpulkan tidak ada hal yang serius. Kemudian si bapak bertanya, "Jadi dokter bisa menjamin bahwasanya anak saya ini nggak akan apa-apa ya dok kalau misalkan nanti ini akan pergi jauh untuk bulan madu?" Dan sang dokter dengan pedenya menjawab, "Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Nanti akan saya resepkan beberapa macam obat." Nah, ada 2 hal yang ingin saya luruskan di sini ya. Satu, tentang masalah ronsen. Bahwasanya ronsen untuk kejadian kasus trauma kepala, dia tidak akan bisa menjelaskan kondisi kepala ini secara utuh. Karena ronsen itu hanya bisa menjelaskan kondisi tulang dan kondisi otak di dalamnya, apakah ada perdarahan segala macam, tidak akan terbaca dengan ronsen. Dia perlu pemeriksaan namanya CT scanning, yang lebih canggih lagi namanya MRI. Yang kedua, masalah kata menjamin. Nah, kalau dokter itu nggak ada ceritanya dokter bisa menjamin sesuatu hal yang belum terjadi. Seperti halnya kayak mengambil otoritas Tuhan saja kita bisa menjamin gitu ya. Dan saya sayangkan salah satu aktornya ini, aktor senior ya, yang terkenal di masyarakat dengan panggilan Ustadz gitu loh. Harusnya bisa mengkoreksi lah sedikit dialognya gini ya. Nah, terkait kata menjamin ini saya ingat seorang pembicara di simposium ya, beliau seorang dokter Opskin. Bagaimana jawabannya ketika seorang pasien kandungan yang sedang periksa, setelah menjalani pemeriksaan USG segala macam, "Gimana hasil kandungan saya dok?" Sang dokter menjawab, "Bapak ibu sekalian, saat ini berdasarkan pemeriksaan kami dari USG segala macam, kondisi kandungan ibu baik-baik saja dalam batas normal. Tetapi nanti sekeluar Anda dari rumah sakit ini, saya tidak mengerti kondisi yang akan terjadi selanjutnya. Itu tergantung berbagai macam faktor. Seperti contoh, ada kasus jadi istilahnya dokter tidak bisa menjamin gitu ya, bahwasanya nanti sekeluar dari ini hasilnya akan baik-baik saja juga gitu loh. Jadi dia hanya bisa menjelaskan saat ini kondisinya baik-baik saja. Nah, sebagai contoh begini, ada kasus pasien kandungan datang, dia sudah ada keluhan ke UGD ya, dia sudah ada keluhan 3 hari ini janinnya sudah tidak aktif bergerak, sudah 3 hari. Datang ke UGD, setelah kita cek, kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin, ternyata sudah tidak ditemukan denyut jantung janin. Dan pada saat dilakukan USG juga tidak ditemukan denyut jantung janin. Nah, sang ibu bercerita, "Padahal seminggu yang lalu saya USG dengan dokter kandungan baik-baik saja." Nah, seperti ini contohnya. Kasus seminggu yang lalu tidak bisa kita bawa ke yang sekarang ini. Ya jangankan seminggu yang lalu, berapa menit kemudian pun kita nggak bisa menjamin gitu loh. Nah, kasus contoh yang lain lagi, ada pasien datang ke UGD, keluhannya apa? Seorang laki-laki gitu ya, setengah baya, dibawa keluarganya, keluhannya lemes.
tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat diabetes, tidak ada keluhan mual muntah yang menunjukkan ke arah dehidrasi, tidak ada riwayat misalkan gangguan elektrolit dengan hipokalemi. Setelah dicek vital sign-nya dalam batas normal, keadaan umumnya juga masih bagus. Dilakukan rekam jantung pun hasilnya masih dalam batas normal, sehingga akhirnya pasien ini kita edukasi untuk periksa ke poliklinik penyakit dalam. Apa jawaban keluarganya? Dokter bisa menjamin kalau pasien ini pulang baik-baik saja. Kata menjamin ini kadang dipakai untuk menyudutkan kaum medis gitu ya. Seolah-olah apa yang kita bilang saat ini itu pasti berlaku untuk beberapa hal kemudian gitu. Jangankan masalah ini ya, misalkan UGD itu unit sekarang disebut IGD ya, instalasi gawat darurat. Jadi lemes itu bukan sebuah kedaruratan, terkecuali dia lemes itu beda dengan dehidrasi ya. Dehidrasi pasti lemes, tapi lemes belum tentu dehidrasi. Orang nggak punya duit lemes, pusing lemes, belum makan lemes, banyak utang lemes, putus dengan pacarnya lemes. Jadi masih banyak hal yang lain gitu lah ya. Jadi ini bukan sebuah kondisi kedaruratan. Dengan ditunjang berbagai data pemeriksaan tadi, ya kami jelaskan. Jangankan pasien yang sudah mempunyai keluhan sakit ya, sedangkan kami yang sehat saja tidak bisa menjamin berapa menit kemudian itu saya ini masih juga dalam keadaan sehat. Mungkin dengan 5 menit ke depan ini saya mungkin lagi jalan, kepleset jatuh tiba-tiba anfal, ya bisa saja terjadi. Itu kan suatu hal yang kita nggak ngerti gitu loh, nggak bisa kita prediksi. Nah, satu hal yang lain kalau kita pikir-pikir di semua poliklinik ya, itu kan pasien yang tidak gawat darurat. Tapi ada satu poliklinik yang sebenarnya riskan kan, tapi tetap ada polikliniknya. Apa itu? Poliklinik jantung. Coba lihat, poliklinik jantung itu isinya pasien jantung semua. Mana ada pasien jantung yang tidak berbahaya? Berbahaya. Tapi kenapa ada polikliniknya? Ya karena tidak semua pasien jantung itu mempunyai kedaruratan gitu loh. Jadi pasien jantung itu gawat, iya betul. Tapi tidak semua pasien jantung itu mempunyai nilai kedaruratan. Makanya masih ada poli jantung. Kalau misalkan semua pasien jantung itu dianggap darurat, ya tutup aja poli jantung, pindah ke UGD. Biar dokter jantungnya istirahat kan. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, jadi kita memberikan pengetahuan ke masyarakat itu bahwasanya penilaian kedaruratan itu ada di tangan seorang tenaga medis. Anda boleh bercerita ini. Tenaga medis nantinya akan men-screening. Jadi di UGD itu ada namanya triase. Kita screening, kalau pemeriksaan luar bagus ya, ini akhirnya akan bisa dialihkan ke poliklinik. Jadi tidak semua apa yang Anda keluhkan, nah, apalagi sekarang era medsos ya, nanti berita yang keluar, oh kami ditolak di UGD ini karena jadi macam-macam. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi penilaian kedaruratan itu ada di tangan pihak medis, bukan di pihak pasien. Demikian sobat semua, semoga penjelasan sederhana ini bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, salam angin sendiri.